Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sugiman, NPM 1874259. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Yang pertama yaitu bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan senyawa sintetik ataupun bahan kimia yang berasal dari alam yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern. Jenis-jenis bahan kimia obat antara lain sulfadimektosin, sulfamonometoksin, asam menganat, malasid green, kalium permanganat, dan formalin. Bahaya-bahaya pada bahan kimia obat yaitu antara lain gangguan alat reproduksi, mengurangi nafsu makan, menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, terdapatnya residu pada tubuh, menyebabkan stres berat, menghambat pertumbuhan, dan membuat kerusakan pada hati dan pankreas pada ikan. Penggunaan bahan kimia obat ini harus sesuai dengan anjuran agar tidak terjadi keracunan pada ikan. Selanjutnya yaitu metode pengobatan ikan, di mana sebelum kita mengobati ikan kita harus memperhatikan yaitu diagnosa penyakit terhadap ikan tersebut. Yang kedua, penggunaan obat apa yang akan kita aplikasikan kepada ikan tersebut. Yang ketiga yaitu metode pengobatannya. Nah, metode pengobatan pada ikan ada 4, yaitu teknik perendaman, penyuntikan, oral atau pencampuran pada pakan, dan oles. Dimana di sini perendaman ada yaitu dips, yaitu pencelupan dengan beberapa detik dengan menggunakan dosis obat tinggi. Yang kedua yaitu perendaman short bath, yaitu perendaman dengan beberapa detik sampai menit dengan pengobatan dosis obat relatif tinggi. Yang ketiga yaitu perendaman jangka panjang atau long bath, yaitu umumnya menggunakan dosis rendah. Biasanya jangka waktu perendamannya beberapa jam ataupun hari. Oral ataupun pemberian obat dengan pencampuran pakan, yaitu obat dicampurkan pada pakan dan didiamkan untuk beberapa saat kemudian diberikan kepada ikan. Selanjutnya yaitu penyuntikan. Penyuntikan di sini yaitu ada penyuntikan yang dimasukkan ke bagian perut ikan ataupun di bagian otot. Dan yang terakhir yaitu dengan metode oles. Biasanya di sini yaitu pengobatan infeksi di luar tubuh ikan sehingga penyakitnya terlihat. Kita dapat melakukan pengolesan pada ikan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengujian sampel darah. Di mana pengujian sampel darah ini yaitu bertujuan untuk mengecek kesehatan ikan, pertumbuhan ikan, serta daya tahan tubuh ikan. Sebelum kita melakukan uji sampel darah, kita melakukan pengambilan sampel darah. Di mana teknik pengambilan sampel darah pada ikan meliputi beberapa cara, yaitu teknik dari melalui bagian pangkal ekor, dari punci pembuluh darah bagian jantung, punci bagian darah bagian kaudal, dan melalui bagian dorsal. Yang sering digunakan yaitu melalui bagian pangkal ekor, di mana kita mengambil sampel darah tersebut yaitu dengan cara ikan dibunuh dengan larutan anestesi. Setelah itu dipotong bagian dorsoventral. Setelah terlihat lendir, kita bersihkan lendir dan air menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu kita ambil darah dengan menggunakan pipet microhead
hematokrit yang berisi larutan heparin agar darah tidak cepat menggumpal ataupun beku. Selanjutnya yaitu pengukuran ataupun pengujian sampel darah. Nah, pengujian sampel darah di sini yaitu pengukuran osmolaritas media dan osmolaritas darah. Yang pertama, tabung sampel diisi dengan 0,1 mili air media dan 0,1 mili darah. Kemudian tabung sampel dimasukkan ke bagian alat pengukur. Setelah dimasukkan ke dalam alat pengukur, tekan bagian ujung alat pengukur hingga tabung masuk ke lubang pendingin. Pendingin maksimal tercapai 1,5 menit dan jarum pendingin menunjukkan min 70. Secara otomatis, alat pendingin akan terbuka lalu dimasukkan ke dalam sampel kurang lebih 3 detik. Kemudian jarum pendingin dikembalikan kepada posisi semula. Setelah itu pada saat nilai mendekati stabil, maka miliosmol berkedip. Setelah mendengarkan dengungan dan miliosmol menyala terus, maka pengurangan osmolaritas media atau osmolaritas darah dapat diketahui. Tombol ditekan hingga menunjukkan F1, maka nilai klorinitas dapat diketahui. Kemudian ditekan tombol penurun titik beku suatu cairan. Titik beku tersebut menunjukkan osmolaritas yang setara dengan kandungan C1 suatu cairan. Dan yang terakhir yaitu pengujian pH ataupun pengujian kualitas air, di mana tujuan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air agar dapat kita ketahui apakah air tersebut layak untuk budidaya ataupun tidak. Pengujian kualitas air tersebut kita dapat menggunakan yaitu dengan cara pengecekan DO, di mana kita mengambil air sampel, kemudian kita cek DO awal dan kita simpan air pada botol sampel, yaitu botol sampel tertutup, dan kita simpan dengan suhu 20 derajat Celcius dengan kurun waktu 5-7 hari. Kemudian kita cek DO akhir, kemudian kita melakukan pengurangan DO awal dikurang DO akhir. Apabila rentan terlalu jauh, maka kualitas air tersebut tidak baik untuk digunakan dalam budidaya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.